Oke, kita mulai kuliah hari ini. Belajar hari ini gelombang berjalan dan stasioner. Ya. Ada longitudinal, gelombang itu, kalau nggak salah longitudinal tuh horizontal gini saja ya. Kalau transversal itu setahu saya ya, seingat-ingatnya dulu. Lalu di antara itu ada rambatan getar menghasilkan gelombang berjalan dan stasioner. Nah, ini dia ya. Gambar berikut memperlihatkan tali yang digetarkan sebanyak 3 kali ya. 3 kali itu 1, 2, 3. Ya, walaupun ini terlihatnya setengah gelombang ya, tapi ada di bawah sini sama dia. Ini 3. 3 kali sehingga terbentuk 3 perut dan 2 simpul. Bagaimana jika digetarkan sebanyak 2 kali? Kalau 2 kali berarti 1, 2. Begini ya. Berarti yang ini putus-putus begini. Berarti dia akan terbentuk 1, 2, 3. Perut teh yang ini ya Ndah ya, yang tek 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 itu ya, perut ya. Ari simpul teh yang mana Ndah? 2 simpul. Perut 1, 2, 3. Oke, 2 simpul. Yang mana Ndah? Dikatakan 2 simpul Ndah. Ayo Ndah. Dah, yang perut yang mana Ndah? Simpul yang mana Ndah? Tiga perut. Ini perut. Simpul teh yang mana? 1. Simpul teh yang ini, yang atas doang ya. Oke, berarti kalau di sini dia perutnya 2, simpulnya hiji. Ya, kalau dia yang Oke, keenakan kupingnya. Sejak pandemi kuping jadi sasaran ya. Oke, ada gelombang berjalan dengan amplitudo dan fasa yang di setiap titik gelombang. Jadi kalau ngeliat ada sumbu X dan Y, yang dikatakan lambda itu adalah dari sini sampai sini. Ini tuh satu gelombang, ini arti kata ya. Atau bisa dikatakan dari sini ke sini itu juga sama, itu lambda ya. Nah, yang ini yang paling puncak ini adalah amplitudonya sama dia ya. Nah, sepanjang ini adalah kecepatannya. Gelombang stasioner punya amplitudo yang tak tetap. Stasioner tuh tidak berubah dan tidak intinya. Oke, stasioner nanti diakibatkan pemantulan di ujung terikat. Jadi kalau kita nganin ada benda di sini ya, kayu lah kita bilang. Terus di sini ada tali nih ya, tali. Terus Indah mainin talinya. Nah, dia nanti kena bentur di sini, itu akan ngebentuk gelombang. Ya. Oke, saya lihat dulu soalnya ya. Ini soalnya mau kemana? Tentang ini ya, persamaan saja yang dipakai atau gimana? Ini mah pada latihan soal kayaknya. Contoh soal ya? Latihan soal di PDF ini. Gimana ulang? Latihan soalnya di PDF 1 nih. Oh gitu. Oke, ini gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan.
Jadi dia ada model seperti ini. Jadi kalau Indah diminta cari simpangan ya, simpangan getar, di sini dia pakai Y sama dengan A sin omega T. Ini simpangan. A-nya adalah amplitudo. Ini adalah kecepatan sudut ya. Sudut. Oke, biasanya dia omega itu didapat dengan 2πf. Ya. Kalau T itu lamanya titik O telah bergetar dari sini ke sini berarti ya. Oke. Dan itu juga bisa dijadikan dengan omega itu nyarinya adalah 2π periode, karena frekuensi itu sama dengan seperti ini, konsep yang umum ya. Sehingga yang awalnya bentuk seperti ini bisa berubah menjadi Y sama dengan A sin omeganya diganti dengan 2πf misalnya ya, kalikan T kecil ini. Nah, sehingga itu bisa diubah sama dia A sin 2π ya, ininya dijadikan PT nya adalah ini. Apa baca ini? Fase gelombang ya. Bisa PT atau seperti kali T. Ini bisa bentuk seperti ini ya. Model dia yang dikatakan. Nah, sedangkan kalau ini bisa diubah juga dengan Y sama dengan A sin theta, di mana tetanya adalah omega T. Ya, dia melihatnya seperti ini, dia bisa lihat seperti ini. Ya, theta itu diganti omega T. Oke, terus ada gelombang berjalan. Ini masih gelombang berjalan ya. T sama dengan X per V. Ada kecepatan di sini ya, dia katakan. Oh, T-nya mau diganti lagi sama dia. Alangkah banyaknya ini yang mau diganti. Ya. Jadi T itu didapatkan dengan jarak per kecepatan. Ini mirip kayak yang V sama dengan S per T ya, Nda, sebenarnya. Ini mirip dengan ini X-nya, ini adalah jarak ya. Sehingga ini kan ada jarak getar ya, T awal hingga T akhir. Ini T akhirnya diganti dengan jarak bagi ini, jadi ada T awal kurang T akhir ya, dianggap dia. Nah, T awalnya ini diam, T akhirnya itu diganti dengan jarak dibagi kecepatan. Jadi TV-nya itu adalah X per V. Ini yang dimaksud dia maunya. Sehingga yang posisi yang ini Y sama dengan A sin omega T, ini diganti sama dengan A sin omega, tapi diganti T min X per V sama dia. Nah, ketika tadi theta adalah W per T ya, ini dia mau ubah lagi. Astagfirullahaladzim. Ngapain ini? Sebentar. Oke, kita lihat lagi ya. Di sini theta itu adalah omega T ya. Nah, ketika melihat gitu, omega itu juga sama dengan omeganya aja ya, 2πf ini T ya. Maka bentuknya seperti ini nih ceritanya ya. Nah, terus yang sebelah sini diubah sama dia omega T. Omeganya itu diam, T-nya diganti dengan ini, T min X per V. Sudah itu diganti lagi sama dia omeganya diganti dengan 2πft ya, dikurang ya
dikurang dengan bentar. Kayak gini nih, kayak gini maksudnya. Omeganya diganti dengan 2πf ini T min X per V ya. Terus omega ini 2πft dikurang 2πf X per V ya. Nah, sudah selesai itu omega sama dengan 2πft. Nah, dia di sini ada lambda. Lambda itu adalah kalau dia dari sini F per V ya, bukan V per F ya, posisinya V per F. Jadi 1/, lambda adalah F per V. Nah, ini diganti 2 F nya ke sini ya, F per V ini ya. Jadi ini X, ini per lambda ya. Ini cerita cerita panjang ini ya. Nah, setelah dapat omega ini, balik lagi dia ke awal lagi ya, awal lagi yang ini, bahwa Y itu adalah A sin omega T ya. Nah, tadi kan Y diganti dengan A sin theta, tetanya diganti dengan ini, Y sama dengan A sin, nah ini 2πft min 2πx per lambda ya. Ini kalau mau dioret-oret dah ya, kalau mau dioret-oret biar ketemu titiknya ya. Ini bener-bener dah, ini mana bukunya. Oke. Nah, sekarang ada soal nih ya. Tentukanlah sudut fase dari titik P ke titik O yang telah bergetar selama 1 detik. Diketahui jarak sekian-sekian. Oke. Itu dia dari P ke O. Terus T-nya adalah 1 second. Dia bilang, ya waktunya ya, dia bilang. Jarak dari dari O ke P itu sama aja ya. Ini kan ngerambatnya itu kayak 2 arah ya. Dari sini udah selesai, nyampe. Terus nanti balik lagi agar terbentuk gelombang. Jadi jaraknya itu bolak-balik nah. Jadi kalau di sini 2 meter, 2 meter. Ya, 2 meter. Ini juga 2 meter. Jadi jaraknya X ya, berarti ya, adalah 2 tambah 2. Jadi adalah 4 meter. Nah, kecepatan tadi kan udah tahu ya di sini ya. Nih. Ya. Bahwa kecepatan itu didapat dari, sebentar kok ini. Oh ya. Berarti kecepatannya kan X per T ya. Nih. Jadi kecepatannya didapat dari X per T. X-nya kan bolak-balik 4 meter. Waktunya 1 second. Jadi 4 meter per second. Ya. Nah, kecepatan perambatan, oh, ini dia kasih tahu sendiri toh, bukan hasil dari sini. Oke deh. Sudut fase di titik P adalah theta, berarti ditanyanya. Ya. Yang theta tadi itu ada banyak di sini. Ya, mau pakai yang mana? Ya, ada theta yang hanya omega T, tapi kita nggak punya omega. Ya, omeganya kita ganti dengan 2πft ya. Wah, ininya nggak ada F-nya, berarti F-nya itu harus diganti dengan yang lain. Begitu ngeliat ke sini, ya omega ini kan nggak ada. Ketika kita cari frekuensi itu kan seperti, berarti ini mungkin bisa sama dia. Ini saran saya persamaannya diubah-ubah ya, kalau nggak ketemu-temu nanti ya. Ini saya ubah dulu ya, jadi P sama dengan 2 F-nya diganti ya, seperti kali T min 2π X per lambda ya.
Yang ini juga sama kalau mau diganti seperti ya. 2pi seperti T min X per Pi. Ya ini kok persamaannya banyak banget ya. Jadi V sini adalah 2pi seperti dikalikan dengan T min X per V ya. Jadi tetanya adalah 2pi. Ini periode ya, sebentar. Periodenya adalah dia katakan di sini dari P ke 0 itu periode 1/1 second. Lalu waktunya juga 1. Yang kebetulan ini mah T sama periodenya sama ya. Kebetulan ini ya, Anda. Oke, ini 1, jaraknya adalah, kok jaraknya cuma 2 ya, bukan bolak-balik ya. Dianggap sama dia ya. Berarti yang tadi ini saya salah ya, Anda ya. Iya. Ini salah. Ini hanya data saja, berarti dia ngitungnya nggak bolak-balik. V-nya udah dikasih tahu dari soal. Nah, jaraknya hanyalah 2 meter, kecepatannya adalah 4. Theta adalah 2pi 1 kurang setengah ya, ini ya, setengah ini ya. Berarti setengah. Hasilnya adalah hanyalah pi saja. Pi saja. Ini saran saya, Indah, rumus yang ada di buku ini diturunkan deh, Indah ya, di catatannya. Kalau nggak nanti kesulitan. Kalau monggo, yang ini ada yang mau ditanyakan atau tidak? Udah ngirim lagi tau, Indah. Mbak Muteng yang Apa? penjabarannya itu. Oh gitu. Nggak mudengnya gimana? Cara nurunin persamaannya ya? Iya, Ya udah kita ubah. banyak banget. Makanya aku juga, loh iki tenan iki mau diajarin di, kita pakai Word aja ya. Pakai Word. Biar ada turunannya.
insert equation. Gimana di equation? Sini ya, equation. Oke. Jadi awalnya itu dia mau ngomongin tentang gelombang apa di sini? Gelombang berjalan ya. Gelombang berjalan. Tak gedein dulu layarku ya. Oke. Nah, di gelombang berjalan itu ada persamaannya ndak? Tak celiin dulu. Jadi dia itu ada ini. Dia bilang rumusnya itu sederhana, Y sama dengan A sin omeganya harus kita ganti dulu dengan simbol biar enak. Waduh, ndi jerengsek ya. Omega, kalau aku tulis W lain nanti artinya. Mana tahu omega W. Sabar Enda, ini ujian. Wes. Ada sih ini W ini 2 ya, pakai ya. Ini ada ding omeganya nih. Oke, close, kita dapat W omega T. Oke. Sekarang apa namanya? Ini tuh bergeser. Ya, dia bisa ke sini nih ceritanya. Ya. Jadi si siapa namanya omeganya itu ternyata bisa diganti dah. Omeganya itu bisa diganti sama dia dengan 2pf ya di sini sama dia 2pi. Aduh, pi meneh. Pi nyari meneh yo. Nah, ini ada 2pi f adalah nih. Dan ternyata apa namanya, F itu sebenarnya adalah 1/T ya. Jadi tak ininya tak kesini ya, kesini. Nah, ini konsepnya Indah pahami dulu ya, bahwa ini. Nah, sehingga yang ini tuh ya tak pindahkan lagi. Ada di sini berarti kan ada ini kan T-nya bisa masuk ke sini Anda ya. Bisa masuk ke sini seperti ini, terus T/T-nya itu bisa diubah dengan huruf yang lain. Ini kelihatan nggak sama Indah? Takutnya nggak kelihatan. Kelihatan. Oke. Ininya tuh diubah sama dia lagi lambangnya menjadi lambang, aku nggak tahu itu bacanya apa ya. Mana nih? Ini dia. P, letter P namanya. Oke, dia jadi P. Seperti ini Ninda, ya. Jadi ini tak keluarin dulu ininya, ya. Memakai ini 2P-nya tak keluarin. Oke. Jadi ini 2P-nya di dalam sini. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Oke, aku kasih tabel aja deh biar enak. Ya, ini tak masukin ke dalam. Oke. Jadi tak tulis lagi di sini.
bawah omega ini ya penjabarannya ya, biar Indah bisa tahu ininya. Aku juga kaget loh, ini kok tumben loh, soalnya kok belibet. Oke, terus omega itu juga bisa diganti dengan 1/T, jadi ini alhamdulillah. Seperti ini ya. Terus dia kasih lagi nih bentuk yang ini ya, itu adalah T/T besar. Ini yang dia beritahu di dalam ya. Nah, setelah itu dia balik lagi nih ke sini nih. Nggak tahu ngapain dia, mau balik kemana nih. Bahwa omega T itu adalah theta sama dia, diganti lagi theta. Aduh, ora ono kene. Ini dia bisa pakai flux dulu. Ini theta nih, ini theta. Ya, berarti aku buat di sini ya. Sama dengan omega T. Oke, seperti ini. Setelah itu baru kita turun ke bawah ya, untuk mencari ke ini ya. Kita mencari ini. Mana tadi penku? Oke, tak lari ke sebelah dulu. Omega per T sudah. Oke, T nya oke. Ini dipanggil lagi bahwa T di sini ada penjabaran ya. T-nya itu ada penjabaran bahwa T dikurang T, P sama dia itu adalah T dikurang dengan X per V ya. Dia kasih penjabaran seperti ini. Nah, ini aku pindahkan ke sebelah sini, dimana kita ingat tuh dulu ya bahwa kecepatan itu adalah jarak per waktu, yang atau di sini adalah X per T ya. Nah, karena ini sudah dapat ini, maka persoalnya dibalik lagi nih yang ini nih ya. T-nya ini kita ubah ceritanya, kita ubah dengan si konsep ini ceritanya. T-nya itu adalah ada jarak awal hingga jarak akhir, waktu, seperti ini. Nah, setelah itu ini dijabarkan kembali ya dengan ini sama dia, kita lepas ya. Nah, ini sudah selesai sama dia. Dia ubah lagi Ninda, karena ini bisa di kalau ini dikalikan ya, jadinya kan omega T ya, dikurang dengan astagfirullahaladzim, sumpah deh nih. Ntar ya, ntar. Omega T sebentar. Omega. Oke, bukan ini. Ini betul tadi sudah. Sekarang dia mau ngurusin yang ini nih, tetanya. Dia mau urusin sana.
ya. Dia mau urusin sini hanya theta doang ya. Itu adalah omega T. Oke, terus ini omeganya sama dia diamkan, T-nya yang diubah ke sini. Ya, terus sama dia ubah lagi ke back. Dengan ini. Ya, dengan seperti ini yang dia dapat. Lalu ini masih dijabarkan sama dia ya, dengan cara omeganya diubah. Omega tadi tuh ini dah. Ya, omeganya diubah sama dia jadi ini. Terus ini tuh dikalikan. Ya, jadi 2pt ya kan ya. Terus ini tak taruh gini. Ini aku copy, terus aku kurang. Nah, nih modelnya seperti ini. Terus dia masih belum puas ya, dia mau dibereskan lagi ya, dibereskan lagi. Dia di sini itu X per V tadi kan sudah ada nih. Mana nih? X per V adalah T ya. Ini diganti sama dia, sorry bukan itu. Dia mau nambahin satu klausul lagi di sini, bahwa lambda itu sebentar. Ada insert lambda-nya nggak ada di sini, cari dulu. Lambda gamma lambda. Bisa nggak sih ngetiknya? Sebentar. Mana sih lambda? Kok udah selesai baik? Bentar ya, kita cari dulu lambda. Mana nih lambda? Kok lambangnya beda ya dengan yang tadi ya? Cancel deh. Ini dia lambda. Oke, ini lambda. Bahwa lambda itu adalah, tadi apa lambda itu di sini? Lambda itu adalah V dibagi dengan F frekuensi, yang sebenarnya ini juga bisa kita ubah jadinya 1 per lambda, ya berarti kebalikannya dong, F per
kecepatan. Nah, karena ini sudah ada, sebentar, ini nggak salah, kebalik. Oh iya betul. Yang ini aku modifikasi agar X-nya sendirian, tidak nyampur ke sini ya. Ini berarti X, ini berarti F. Ya. Ini F, kalau F per P berarti kan seper lambda ya. Berarti ini udah aku modifikasi, aku ganti dengan 1 per lambda. Nah, ini sudah dapet yang seper lambda ini, bahwa omeganya dia balik lagi nih ke sini nih. Balik lagi ke, dia kan sudah dapet ya X per ini. Bentar. Ini adalah dia ubah jadi theta ya. Sama dia ubah jadi theta. Sebentar, jangan di sini lah. X. Ini dia mergerkan saja. Oke, ini aku ubah jadi theta. Oke, sudah jadi theta, aku ubah tetanya dengan ini. Ya, sudah dapat seperti ini. Yang ini dirapin aja ya, jadinya lambdanya oke, berarti ini yang aku copy. Nah, ini nih, udah. Jadi dia akan dipakai ya sesuai dengan kebutuhan kamu yang mana. Oke, kita kasih keterangan dulu ya, karena ini belum ada keterangan semua nih, nanti Indah nggak tahu omega itu apa ya. Misalnya omega itu apa Indah di sini Indah? Omega itu adalah kecepatan sudut, yang satuannya itu radian per second. Ya, terus Indah nggak ngerti mana lagi, misalnya F ya. F itu adalah frekuensi, ini satunya hertz atau seper second. Terus ada T yang besar kayak gini ya, ini tuh adalah periode, satuannya second. Kalau yang T kecil ini lain, ini waktu. Periode dan waktu itu dianggapkan dua hal yang berbeda, waktu satuannya juga second. Nah, ini tadi apa bacanya? Pi ya. Ini adalah pi bacaannya. Ini didapat dari waktu per periode ya. Berarti nggak bersatuan ya, Nda? Oke, udah dapet ini, terus masuk ke theta. Theta itu apa di sini? Theta di sini diartikan sudut fase gelombang. Sudut fase gelombang. Ya. Tadi kan W-nya radian per second kali second, jadi satuannya adalah rad, ya. Sudah itu di sini ada X ya. X ini kok ini adalah jarak, satuannya adalah meter ya, bisa jadi ke sana. Terus ini ada V.
Ini adalah kecepatan gelombang ya, kecepatan rambat atau gelombang lah ya. Yang satuannya meter per second. Oke, ada lagi di bawahnya ada lambda ya, lambda di sini ini lambda apa kalau di sini lambda dah intinya lambda dia nggak ngasih tahu ya. Oke, nggak ada di sininya sama dia, tapi satuannya kecepatan meter per second dibagi dengan 1 per second, berarti jawabannya lambda hanyalah meter, berarti ini panjang ya, panjang gelombang, satuannya meter. Dan itu ada lagi nggak sini? Udah nggak ada, cuman ini aja. Nah ini ya, nanti wordnya tak kasih ke kamu ya, jadi ini dah gelombang berjalan segala macam. Oke, nah masuk nih ke latihan yang ini. Dia tanya adalah sudut fase gelombang, yaitu nyari theta. Tetanya tuh ini. Theta tuh macam-macam. Mau carinya pakai apa nih? Ya, kita di sini theta rame, ya. Apa aja ada di sini ya. Nah, cuman kalau yang ini 2pi dari F ya. T per T ini dia dapat dari sini nih, yang ini. Kenapa pakai yang ini? Karena data-datanya mendukung ke sini, ke persamaan yang kita punya ini ceritanya. Nah, monggo kalau mau dilihat dulu nih dari atas. Duh, bingung juga nih pennya. Kalau pennya lebih ke contoh soal ya. Ini.
Udah. Ya. Gimana? Jangan tidur. Dahsyat bukumu iki lo. Hmm. Tak lihat buku yang PDF yang kedua ya. Ada latihan soalnya enggak biar bisa langsung ngerjain yang gelombang pertama. Ada. Mm-mm. Ada. Oke. Oke, gelombang yang kedua nih. Oh, ini masih di situ. Oh, ini lain lagi ya. Superposisi. Nah, ini gelombang berjalan ya. Nah, ini panjang gelombang, ikunya belum. Oke, kita yang tadi ada tanya nggak? Yang word belum ada. TAC Mhm. sama T kurangi TP itu sama. Sebenarnya dia itu kayak waktu ya. Jadi waktu di awal, waktu di akhir, itu yang dia maksud. Yang ini nih. Tak tunjukin. Nah ini. Jadi dia ada jarak. Ya, ada jarak sepanjang jarak itu. Jadi dari titik O telah bergetar selama waktu second. Waktu yang dibutuhkan itu merambat sampai ke titik P. Berarti ada jarak Ninda. Nah, selama bergetar itu ya, maka titik P baru bergetar selama berapa nih? Jadi pas kalau dari O-nya nggak masalah, pas begitu sampai P-nya ini. Ya, dari O ke P-nya. Ini ada sepanjang jarak tersebut yang dia maksud. Yang dia tanya itu adalah titik O yang telah bergetar. Kalau yang ini dia nanya pada titik P. Ya. Kan kalau dia titik O berarti kan tidak ada yang bergetar, baru di O saja gitu ya. Nah, makanya di sini kan dari O ke P. Ya kan ya. Nah, terus dia nanya dari titik P. Maka di sini ada pengurangan. Ketika ada data perambatan juga.
Oke, kita coba ke latihan selanjutnya dulu ya. Indahnya turun deh. Enggak. Bentar ya. Hmm, hmm, hmm. Ini coba. Ya, kecepatan rambat gelombang dalam dawai tegang dari bahan tertentu dapat diperkecil dengan apa Ninda? Lihat yang wordnya tadi ya, kecepatan rambat. Mana dia? Nah, Indah coba cek di sini, kecepatan rambat yang mana nih? Kecepatan rambat. Yang mana dah kecepatan rambat? Dicek dulu di sini kecepatan rambat. Adanya kecepatan sudut di sini. Ya. Berarti misalkan dia tanyanya omega 2 pf, memperpendek dawai, berarti jarak. Lihat baik-baik di sininya ya. Teorinya dicek dulu ya. Luas kayaknya kita nggak ngomong. Oh, ada sih luas ya. Kalau luas kan sebentar. Y ini siapa sih, Indah? Y itu simpangan ya. Ya ampun, belum dibuat ini. Yaitu simpangan gelombang. Satuannya adalah meter. Kalau kecepatan rambat, setauku lambda. Kecepatan bukan ding, V ya. Ini ditanya berarti V. Oke. Memperkecil massa kecil dawai. Kita nggak ada urusan dengan massa jenis ya di sini ya. Tegangan. Oke. Saya mau ke hitungan aja deh ya, nomor 2. Mana ini? Nomor 2 ini dia bilang ada frekuensinya adalah 10 Hz. Terus cepat rambat gelombang adalah V ya. Benar. Adalah 5 meter per second. Amplitudonya, amplitudo apa nih? Tadi satuannya dah sini. Amplitudo belum ada. A ini apa dah? A amplitudo. Takutnya A teh luas ya saya nih. Amplitudonya adalah 10 cm. Kita ubah ke meter ya. 0, bagi 100 ya. 10. Oke, 0,1 meter. Bener ya? Segini ya. Maka persamaan simpangan Y sama dengan A sin omega T. Tapi kan kita nggak punya omega ya. Jadi ada F, ada V. Ya, ada F, ada V di sini. Mau yang mana Ninda?
sini bisa ya. Ngek. Kita cari omega. Omega tuh 2pf. 2pf-nya adalah 10 Hz. Omeganya berarti 20 pi. Ya. T-nya ada nggak di sini? Nggak ada. Ya. Oke. Y sama dengan A-nya 0,1 sin 20 pi. Ya. T-nya belum tahu. Ya. T itu bisa dapat dari ini ya. P sama dengan X per T. Berarti T itu bisa dapat dari X per V. Nah, jaraknya kita belum punya, Ninda. Dapat dari mana nih? Ya. Jarak dapat dari mana? Bisa seperti ini. Ini omega T-nya diganti dengan seperti ini bisa. Terus diganti dengan X per lambda bisa. Tapi ini kita kok masih kurang data sih. (0,1 sin pi. Pi-nya diganti, nggak diganti sama dia pi T. Yang berjarak X. Jadi jaraknya X-nya tetap, kecepatannya ada ya. Ada kan tadi ya, X-nya ada ya di sini. Berarti T, X-nya tetap X, dia bilang di sini. V-nya 5. 1 berarti ini, aduh mama. T sama dengan 1/5 X. Ya, 1/5X berarti T adalah 0,2X. Nah, aduh. Posisi di sini merambat segala macam pada suatu titik, maka ini berubah persamaan yang T yang ini, Ninda. Jadi Y sama dengan 0,1 sin, aduh, ampun. Ya. Omega, T-nya diganti dengan T min, mana tadi? Nih, yang X per V. Jadi Y sama dengan 0,1 sin, aduh, omega, kok omega lagi sih? Omeganya 20 pi, ini adalah T, min X per V nya, ini ya tadi ya, 0,2X. Aduh. Oke. Sekarang saya juga bingung kenapa V-nya hilang ya. Kenapa bisa hilang? Di sini aduh. Omega itu kan didapat dari omeganya 2 pf ya. 2 seperti iya. Kok nggak ada ininya ya? Nggak ada pi-nya ya. Kalau dikalikan juga tidak masuk akal sih. Jadi yang paling dekat jawabannya yang C. Ya ndah, jawabannya yang dekat adalah C, tapi posisinya harusnya ada pi-nya ya. Bukan sin 20 saja kan ada pi-nya. Kalau kita ganti pi ini dengan 3,14, bukan diganti 3,14, sudutnya ya. Sudutnya berapa di sini? Ini jawabannya yang C. Monggo dicek dulu apa aku ada yang salah ya. Tuh pun.
sini kalian bisa nemuin mendoan terbesar se-Indonesia. Lanjut, Mbak. Wah, ini tanda-tanda udah hilang suaranya Indah. Duh. Oke, nomor 2. Waduh, udah gelombang stasioner ya. Kita masih gelombang berjalan. Nggak bisa ngerjain ke sini deh. Ntar kita lihat materimu ya sambil ini. Di sini soalnya Y adalah 40 cos 4pi X sin 100 pi. Yang dia tanya di sini mana yang benar ya? Amplitudonya kata dia 40 cm, frekuensinya 50 Hz, panjang gelombang sumber adalah 50 cm, cepat rambat gelombang adalah 250 cm per second. Oke, kita ke gelombang stasioner. Ini kan berjalan. Kita lihat di stasioner ada sin dan cosnya gabung. Nah, ini dia. Ya, ini yang tapi ini superposisi. Bukan stasioner. Nah, ini dia stasioner. Ini baru sin. Ini Y kan ya. Ini ya, bentuk dia itu Y adalah 2A cos 2pi X per lambda. Sin 2pi adalah itu T apa ya? Kok T-nya gitu sih?
Ini apa sih lambangnya? T, astaga. T per T ini min L per lambda. Oke, berarti ini kan ini dengan si ini ya, Anda. Berarti 2A itu adalah 40 karena A ini kan amplitudo ya. Berarti A-nya sendiri adalah 20 ya, yang itu dapat dari 40 per 2. Berarti ini salah ya kontennya. Oke, terus yang daerah sini dengan daerah sini ya. Oke, di sini berarti 4px adalah 2px per lambda ya. Kita bisa saling coret, ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Kalau berarti sini 4 adalah 2 per lambda ya. Berarti lambda itu adalah 2 per 4. Lambda berarti setengah. Setengah di sini satuannya adalah, nah ini ntar dulu, ini kalau mau meter apa bisa ya. Ini kalau dilihat dari satuan yang kemarin-kemarin itu meter. Nah, tinggal kamu ganti di sini kan dia maunya senti ya, senti. Berarti 50 senti. Berarti yang ini benar. Ya. Terus yang ini ya dengan si ini. Berarti ini 100 pt itu sama dengan 2pi T per T min L per lambda. Di sini L-nya nggak ketahuan ya. F-nya kok nggak ada ya? Oh, ini bisa kita ubah. Berarti pi kita coret ya. Ini jadi 100 T adalah, ini saya keluarkan 2T per T min 2L per lambda ya, 2L per lambda. Yang sebelah sini ya bisa kita nggak punya frekuensi ya di sini ya, kita tidak punya frekuensi, kita tidak punya L ini apakah lambda gitu, L x x x x x ini sama, X sama dengan L sama dengan nggak mungkin itu lambda itu tapi ini superposisi ya, bukan stasioner. Ini stasioner 2pi. Ini juga bisa pakai rumus yang ini dah, 2pi x per lambda. Oke. Sebentar. Berarti x ya di sini ya sama dia. Kalau L-nya belum ketahuan. Oke, ini berarti di sini ada frekuensi. Ini siapa sih yang dicari ini? V-nya belum ketahuan ya. V itu didapat tadi, caranya adalah X per T ya, didapatkan sama dia. Oke, ini berarti 100T dikurang 2T per T periode adalah min 2L per lambda. Oke, ini saya balik, berarti min 100T tambah 2T per T besar adalah 2L per lambda. Oke, T yang ini saya kan tadi F sorry
Mana tadi ya? Ini ya, F itu seperti ya. Berarti ini kan seperti. Kita ganti nih. Min 100T plus 2F adalah 2L per lambda. Nah, ini ada angka 2. Angka 2 ini bisa kita bagi dengan 2. Jadi min 50T plus F. Ini L per lambda. Nah, sekarang di sini V tadi kita punya mana tadi ya? V tadi ya. Nih ya, V itu lambda adalah F per V. Lambda ini kita ganti ya. Min 50T plus F sama dengan L. Berarti 1/, lambda V per F. 1/, lambda berarti V per F. Oke. Kok jadi mung ya. Terus V tadi bisa dapat X per T. T nya juga X per V. Kok jadi puyeng gini sih? Min 50 plus F R lambda. Astagfirullahaladzim. F L P. Dapat frekuensi ini, masa sih rumusnya cuma ini doang? Di sini frekuensi berarti min 50T sama dengan LV per F dikurang F. Bahwa T itu didapat dari X per V. Nggak ketemu ini. Oke, kita baca dulu deh stasionernya kalau gitu ya. Mana nih stasionernya? Gelombang stasioner. Oke. Itunya sudah dapat tapi belum sampai ke bagaimana menghitung itunya ya. Indah, ini udah diajarin belum di sekolahan? Belum. Belum. Oke. Kok ini sih yang dipakai? Oke deh. Gelombang stasioner. Oke, gelombang stasioner di sini dia menghitung n akibat pemantulan. Dia punya kriteria dulu ya. Ini dia bilang ini yang terikat ya posisinya, dia dapatkan apa sini AS superposisi ya maksudnya. A superposisi sama dengan 2A sin 2pi ya. Oke.
P per ini. Oke. Ini hanya sudut ya, tidak ke sana. Terus simpul enggak, dia enggak ke sana. Nah ini baru yang kalau satu yang digetarkan, yang ini tuh posisinya dia tidak menjelaskan diikat atau tidak ya. Tadi kalau ngelihat di pen, jawaban yang benar itu lambda-nya ya. Lambda itu adalah nomor 3. Kalau hanya 3 berarti, tapi nomor yang satu salah, 1, 2, 3 salah. Lah, kagak di jawaban yang benar dah. Kalau ngeliat opsi ini dah, amplitudonya kan nggak 40, 20. Berarti jawabannya nggak ada yang benar ini. Hanya panjang gelombang yang 3. Oke, di sini terus ininya pada ujung tali bebas. Oke, pada tali bebas ini tuh Y adalah 2A ya. 2A cos. Cos 2pi terus ini dia X per lambda. Ya, X per lambda udah itu salah. Sini ya. X per lambda sin 2pi ini adalah, ini T kecil apa T besar sih? T per periode L per lambda. Oke, sekarang kita baca L nya. L itu sepanjang ini, X itu hanya 1 ya. Sekarang dengan melihat soal seperti ini, gelombang stasioner di sini alfanya sekian ya. Oke, taruh. Berarti secara nggak langsung dengan melihat soal ini kan dia katakan sih, gimana sih? Ini tuh sin kok nggak mau sih? Udah. Nggak mau. Ya, dia bilang kan di sini sin 100 pt. Itu tuh jabarannya adalah sin 2pi T per T min L per lambda. Berarti ini kalau 100 pi kali T, ini 2pi T per T min L per lambda. Berarti ini tinggal 50 T
T per T besar min L per lambda. Nah, bagaimana caranya ini ada T-nya ya. Di sini tidak membahas frekuensi. 50T ini T kali L min L per lambda. Lambdanya tadi kita sudah dapat ya. Lambdanya 50. Berarti sini 50T T kali frekuensi L per 50. Nah, di sini dia katakan L itu sebanyak ini. Ya, sebanyak ini. Kita tidak tahu berapa yang dia hasilkan ya di sini ya. Yang dihasilkan berapa kali lipatnya. Tapi di sini panjang gelombangnya 50 cepat rambat. Berarti kalau ngelihat ada V adalah lambda per waktu. Ya, lambdanya ada 50. Enggak itu mah. Enggak gini ya. Kita nyari ini tuh kalau dia bilang di sini ada di soal ini ya, dia katakan ada panjang gelombangnya 50 cm ya, terus kecepatan rambatnya adalah 250 cm per second ya, berarti secara nggak langsung di sini tuh kita nyari rumus yang ada kaitannya lambda dan kecepatan. Lambda dan kecepatan, lambda dan kecepatan. Mana tadi? Lambda frekuensi nih ya di sini. Ya, oke. Bahwa seper lambda adalah F per ini. Ya. Kita punya ini seper 50. Frekuensi kita tidak tahu, kecepatannya adalah 250. Ya. Berarti secara nggak langsung ya, kita kali silang nih ya, 1 kali 250 adalah 50 frekuensi, 250 bagi 50 adalah frekuensi, berarti frekuensinya itu adalah 5. Di sini dia dapat 5 ya, 5 50 T kalikan 5 dikurang L per 50 ya. Nah, ini kita belum tahu nih mana tadi ya, L nya sebanyak ini berapa, X nya kita belum tahu ya. Sebentar, kok saya bisa menggantikan X dengan 50 ya, kok bisa saya gantikan ini. Ini X nya dapat dari mana, saya belum tahu ya X nya ya. Emang sudah dikasih tahu gitu X nya. X itu sama dengan ini bukan sih, lambda, beda ya dengan di sini tetap X. Dah, ini kok saya kayak nggak tahu jawabannya ya, dah dia berputar-putar terus. X per lambda 2 pi ini. Oke, ini ada bantuan di sini ya. Mana yang satunya? Nih ya. Dia kan di sini 2 4. Ya ampun. Di sini kan ada bantuan nih ya. Dia katakan di sini
bahwa 4px itu setara dengan 2pi x per lambda ya. Kita tadi kan coret ini ya, coret ini sisa 2, jadi 2x adalah x per lambda ya. X ini bisa dicoret nih ceritanya, sehingga 2 adalah seper lambda ya, 2 itu seper lambda, sehingga lambda adalah setengah. Secara tidak langsung x ini adalah 1 ya, dan ini tapi kalau 1 x ini tetap x ya ceritanya ya, karena dia mau diganti berapa angkanya, yang intinya x di sini pasti sama dengan x di sini, dan ini tidak dilabelkan x itu berapa. Jadi kalau naik lagi ke soal ini ya L per x saja ya. Yang ini aku nggak bisa jawab, serius nggak, kok muter-muter ya. Yang ini aku jawab nanti terpisah ya ndah videonya ya ndah, yang nomor 2 ini ya. Tak ulik dulu persamaannya. X per lambda tak ulik dulu baru tak jawab yang nomor selanjutnya ini ya. Ini kan ada latihan soal nih kamu ya, segala macam. Ini nggak cukup waktunya ndah, piye ndah. Ini nanti tak buatin video sederhana ya, nomor 3 ya ndah, tak pisahin dari yang ini aja. Soalnya kok balik-balik meneh gitu loh. Kamu dikasih tugas apa gimana ini? Enggak, pengen belajar weh. Oh yaudah kalau gitu. Ini waktunya wis entek gitu, habis gitu ya. Nanti tak coba jawab dulu yang ini ya kalau gitu. Nanti tak coba urain dulu, kalau minggu hari selanjutnya masih fisika ya, baru tak urain, karena yang ini harus diurain dulu materi soalnya ya. Paling itu. Aku minta maaf ya, hari ini nggak bagus ya, maksudnya ngajarin kamu kurang bagus. Paling ya aku solusinya yang ini tak posting, nanti tak coba liatin yang nomor 3 video sendiri kalau gitu. Paling itu sederhananya. Nah nanti hari selanjutnya ini udah tak breakdown dulu di belakang layar biar nggak lama kayak hari ini gitu. Paling aku ngasih taunya paling itu ya ndah, aku paling ya minta tolong yang itu ya. Ada yang mau tanya nggak ini? Nggak ada. Oke, sebuah simpangan ya. Nah ini kita coba nomor ini dulu lah ya. Ini kan ada persamaan yang sudah ada ya, nomor 9 ya. Kita buat dulu satu soal lagi. Nomor 9. Dia bilang di sini ada Y sama dengan 0,01 sin pi 32T plus 2X. Ya. Kalau ngelihat soal yang di sini, jadi harus ngapalin banyak-banyak persoalan ini mah ya. Nah ini tuh mirip dengan yang di sini sebenarnya, bahwa Y adalah A sin 2pi T 2pi X per lambda nih ya. Jadi kalau ini aku jabarkan Y sama dengan A sin, ini kan ada sama-sama 2pi ya ceritanya ya. 2pi nya itu, oh ini hanya pi saja ya, aku keluarin pi nya saja di sini, jadi 2 ft min 2 pi nya udah X per lambda. Berarti secara nggak langsung A nya adalah 0,01 karena ini ya. Oke, terus kita masukkan ini dengan si ini ya, yaitu 32T sama dengan 2pt. T nya bisa kita delete, jadinya hanya 2F, maka ini 16 frekuensinya
ya. Lalu kita punya 2x sama dengan min 2x per lambda. Berarti kalau ini kita bagi, ini tinggal sisa 1, ini min 1 lambda. Aku nggak tahu kenapa ini kok bisa min gitu ya. Harusnya kan tidak ada tanda positif negatif, atau dia bolak-balik. Jadi lambdanya adalah min 1. Untuk nomor 9. Nah, ketika ngeliat seperti ini, frekuensinya itu adalah 16 Hz, udah ada. Nah, jaraknya ini adalah 1. Ini tanda negatif ini bukan mengartikan negatif ya, tapi kayak kalau aku mengibaratin ya, kayak dia ngebalik gitu loh, dari sana ke sini. Ya, panjang gelombangnya. Itu toh 2x. Tapi nanti tak cek kembali ya setelah breakdown. Kalau fisika, saranku paling ya aku minta tolong, misalkan mau hari kapan fisika, materinya share dulu ke aku biar aku breakdown. Kimia matematika nggak usah di share gitu, karena nggak terlalu sulit buat aku, paling Kiko paling. Wes, ada yang ditanyain? Oh no? Masih nggak paham. Masih nggak paham, nggak apa-apa. Nanti di hari selanjutnya tak breakdown lagi. Nanti tak buatin dulu ininya, wordnya, ya, biar kamunya paham. Iya. Paling gitu ya, solusi aku ya. Paling dimintain tolong misalnya materinya fisika, sebelum hari sebelumnya ngasih ke aku biar aku baca dulu, ya. Nah, aku baca dulu biar aku breakdownin dulu. Paling itu. Aku minta maaf ya Nda, hari ini kurang bagus buat kamu ya. Paling itu. Ada yang ditanyakan? Dia itu. Apa? Yang mana? Yang ini, soal yang ini. Iya. Lah kok bingung nggak kok ini bisa negatif orang negatif gitu ya? Iki kan gelombang berjalan ya, maksudnya ya. Gelombang berjalan, dan ini tuh mau nggak mau kamu harus ngapain rumus ya. Kamu harus ngapain rumus dengan persamaan yang sudah ada seperti ini. Ya. Dia punya persamaan di sini itu Y sama dengan 0,01 sin pi 32T plus 2X. Ya, kita katakan. Nah, sekarang dengan melihat seperti ini, kamu lihat dulu di persamaan yang kamu punya di sini. Ya, yang mana di sini itu persamaannya mendekati seperti ini. Kalau kamu pakai sin omega t, di sini kan tidak ada omega. Kamu pakai 2pi ft, di sini tidak ada berkaitan dengan x di sini. Ya. Terus kamu masuk ke sini juga tidak ada, karena ini ada posisi positif ya. Ada tanda tambah. Nah, ketika melihat seperti itu, lihat lagi ke bawahnya, ada nggak nih? Yang mungkin adalah di persamaan di sini. Ya. Dimana persamaan yang mungkin bisa ini yang kemungkinannya. Nah, ketika didekatkan dengan persamaan yang ini, ya, bahwa persamaan yang dipakai ini tuh serupa dengan ini. Jadi kita hanya membandingkan saja bahwa persamaan ini persamaan dengan ini. Nah, misalkan kamu punya seperti ini ya bentukannya. Nah, terus kamu punya di persamaannya adalah nah, seperti ini. Arti kata, ini kan berarti ruasnya ini. Ya. Ini satu ruasan. Ini satu ruasan. Nah, ini satu ruasan. Jadi arti kata perbandingan. Berarti ini antara bagian atas dengan bagian bawah. Jadi adalah Y1 sama dengan Y2. Ini Y1, ini Y2.
0,01 ini A. Yang ini mah nggak usah dibahas karena sama. Lalu di sini 32T itu 2FT. Terus 2pi ini 2pi saja gitu. Dua X ini ya soalnya ya, bukan 2pi ya, 2X ya. 2X itu sama dengan min 2X per lambda. Ini loh yang dibandingkan. Tapi dengan catatan kamu sudah tahu bentuk persamaan yang lain. Nangkep yang di sini? Iya. Pasti nanti Indah nanya, dari mana kita bisa tahu soal persamaan yang bentuk awal ini? Persamaan yang ada di buku ini di breakdown dulu. Di breakdown tuh maksudnya didetilkan. Ya, dicoret-coret dulu di buku tulis Indah. Kalau sudah dicoret-coret, Indah baru tahu kapan persamaan yang ini dipakai, kapan persamaan ini yang dipakai. Dia ngikutin yang mana yang mau dipakai. Nih seperti ini ya, ada tanda plusnya ternyata. Dan kapan plus nggak negatif? Kalau dia negatif berarti dia sudah balik ya. Alhamdulillah. Nah ternyata di sini itu plus minus dah. Nah ini baru ketahuan tuh kan, negatif dan positif. Berarti arti kata positif dan negatif di sini tidak mempengaruhi, hanya kapan positif dia pergi, negatif dia pulang. Kan gelombang ya, gelombang terus dia mantul. Nah itu makanya tadi di sini kan dapatnya negatif karena ini posisinya pulang dia bilang. Nah ketika ini sudah dapat, dicocokkan dengan jawaban yang di pilihan ganda ini. Ternyata jawabannya ada di D, 16 dan 1. Karena jarak itu tidak ada yang negatif. Negatif itu menunjukkan dia kayak Indah pergi ke sekolah jaraknya 1 kilo misalkan. Terus dari sekolah ke rumah itu dikatakan tetap 1 kilo, cuman arahnya berlawanan arah dengan arah Indah pergi. Seperti itu saja tandanya. Oke, nangkep? Iya. Alhamdulillah. Ya udah, kita lanjut lagi di hari selanjutnya. Aku breakdown dulu ya yang ini biar kamunya paham. Nanti word yang ini aku kasih ke kamu ya kalau gitu ya. Oke. Kita cukupkan dulu hari ini ya. Makasih waktunya hari ini.